Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B7 akan presentasikan tentang modul 11. Pertama-tama, perkenalkan nama kelompok kami, yaitu dimulai dari saya, Muhammad Rifki Fandi dengan NIM akhir 1066. Rekan saya, Nur Aziza dengan NIM akhir 1082. Dan rekan saya yang satunya lagi, Terantono Adi Brambodo dengan NIM akhir 1061. Di sini kita diminta untuk melakukan pemanggilan atribut dengan cara tampilkan customer yang asalnya dari Brazil. Di sini untuk pengerjaannya kita menggunakan query. Pertama kita menggunakan select from. Nah, kita ambil dari customer, terus kita ketikkan where kan where, terus kita tuliskan di sini di mana dari nama kolomnya country yang isi kolomnya itu dari Brazil. Di sini maksudnya penggunaan perintah where ini dengan kondisi country sama dengan Brazil di sini fungsinya buat ini ngefilter baris-baris isi dari kolom country ini yang hanya isinya Brazil. Jadinya yang akan ditampilkan hanya kolom country dengan isi Brazil. Untuk selanjutnya di sini kita disuruh menampilkan produk dengan kondisi nilai kolom discontinue. Discontinue-nya itu 1. Nah, di sini kita menggunakan pertama kita tulis select from, terus kita tulis kolom produknya. Dan di sini penggunaan where dengan kondisi discontinue 1. Di sini fungsinya supaya nanti memfilter ini baris-baris yang nilainya itu discontinue-nya sama dengan 1. Jadinya yang akan ditampilkan hanya produk-produk yang nilai discontinue-nya cuman bernilai 1. Untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya di sini kita disuruh untuk memanggil atribut yang ditampilkan hanya tampilan ID, terus nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang asalnya itu dari luar Kanada. Query-nya di sini pertama kita tulis select, terus supplier ID, terus company name, address, digabung sama city, country, dan dialiaskan menjadi address dari tabel supplier. Terus di sini where kita cari country-nya yang negaranya di sini bukan dari Kanada. Ini maksudnya country ini kan dari Kanada. Nah, di sini kita pertama mengambil kolom supplier ID, company name, terus di sini pada query ini fungsinya kita akan menggabungkan kolom address, city, dan country. Kita jadikan 1.
menjadi kolom address. Nah, setelah kita jalankan, nantinya untuk tampilannya jadi kira-kira seperti ini. Lanjut di sini ada wildcard dan left. Yang pertama ada soalnya di sini kita diberikan soal untuk menampilkan supplier yang mana perusahaannya yang mengandung kata LTD atau kata cash insensitive. Nah, di sini pertama kita akan mengambil kolom company name di sini dengan kondisi bahwa nilai company name itu ditulis dengan kondisi mengandung kata LTD atau cash insensitive. Jadi kita tulis di sini dengan menggunakan perintah highlight. Nah, di sini fungsinya LTD ini buat mengkonversi nilai company name-nya itu supaya menjadi huruf kecil, sehingga pencarian kata LTD itu tadinya jadi case insensitive. Operator like ini digunakan buat nyari yang biar tidak memperhatikan antara adanya perbedaan huruf besar atau huruf kecil. Jadi setelah kita tulis seperti ini, kita run. Nah, untuk tampilannya setelah kita jalankan, nantinya menjadi seperti ini. Selanjutnya ini kita menampilkan supplier yang huruf depan, company name, dan contact name-nya sama. Nah, jadi query-nya seperti ini. Query ini kita mengambil kolom dari tabel supplier. Terus kondisinya di sini huruf pertama dari kolom company name sama dengan huruf pertama dari kolom contact name. Jadi sini kita menggunakan fungsi left. Dalam kondisi ini left ini digunakan buat ngambil huruf pertama dari masing-masing nama perusahaan. Terus sama masing-masing nama kota. Terus kemudian untuk perbandingannya kita dilakukan buat memeriksa huruf pertama itu sama huruf kedua dari kolom tersebut apakah sama atau tidak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi where column bertipe tanggal. Di sini yang pertama, tampilkan employee yang masuk perusahaan itu. Tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Jadi di sini kita garis bawahi yang masuk perusahaan itu setelah 10 Desember 1992. Sehingga di sini kita menggunakan, karena ini setelah, maka kita menggunakan lebih dari. Nah, di sini kan diminta untuk 10 Desember 1992. Maka di dalam outputnya nanti ini telah kayak ke filter jadi kayak tidak ada yang di bawahnya ini 10 Desember 1992. Ini bisa dilihat. Dan untuk caranya sendiri adalah kita menggunakan perintah where, di mana perintah where jangan lupa untuk diberi tanda petik
kolom yang akan kita filter. Di sini karena yang employee yang masuk perusahaan itu masuknya ke dalam hire date, di mana tanggal seorang pegawai ini masuk ke dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini memanggil hire date, lalu beri tanda lebih dari karena di sini setelah lebih dari, dan ini adalah tanggal apa ya, kayak tanggal yang di sini 10 Desember 1992 kita taruh di sini. Maka jika di run itu tidak ada yang kurang dari ini. Lalu untuk yang kedua, tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Untuk mengetahui jangka waktu ini, kita perlu melakukan sebuah pengurangan antara pengiriman dan pemesanan. Atau bisa dibilang pengiriman ini di dalam kolom ini bernama pengiriman ship date, sedangkan pemesanan ini bernama order date. Yang lebih dari 10 hari. Lebih dari maka menggunakan tanda lebih dari 10 hari. Nah, lalu di sini kita perlu memanggil beberapa atribut, yaitu order ID, order date, dan ship date. Lalu from orders ini gunanya menandai bahwa ini itu diambil dari entity order. Lalu karena kita butuh untuk memfilter ini, maka seperti biasa menggunakan perintah where, di mana untuk mencari jangka waktunya kan tadi dilakukan pengurangan ship date dan dikurangi order date. Nah, jika sudah dilakukan pengurangan, maka nanti akan ketahuan kan di mana jangka waktu itu yang lebih dari 10 hari. Maka di sini seperti ini contohnya. Yang pertama, order ID-nya 10248. Nah, di sini kan dia melakukan pemesanannya itu di tanggal 4. Nah, lalu di ship date-nya ini dia data pengirimannya itu tanggal 16. Maka 16 dikurangi 4 kan ketemu 12. Nah, sudah pasti ini dia masuk ke dalam lebih dari 10 hari. Seperti itu. Lalu selanjutnya materi tentang OR. Yang pertama, tampilkan produk yang discontinued atau tidak dilanjutkan dengan perintah atau yang pastinya menggunakan OR yang stoknya adalah 0. Jadi kita perlu ingat jika konsep OR itu kita bisa memilih salah satu atau keduanya. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan produk yang discontinue atau tidak dilanjutkan atau yang stoknya itu 0. Ini contoh tampilannya. Seperti yang saya katakan tadi, konsepnya adalah bisa memilih salah satu atau keduanya. Ini di sini unit in stock, di sini kan dia 39. Nah, berarti stoknya itu dia tidak sama dengan 0. Namun, discontinued-nya dia ini tidak dilanjutkan bisa 1. Lalu ini, untuk yang ketiga. Di sini, Chef Anton's Kubo Mix itu unit in stock-nya itu 0. Dan discontinued-nya sama dengan 1. Untuk membentuk seperti ini adalah seperti bentuk codingannya, di mana kita perlu memanggil produk ID, produk name, unit in stock, discontinued dari entity produk. Di sini kita tuliskan ini, from entity produknya itu products. Lalu, jangan lupa menuliskan perintah where, di mana unit in stock ini kan tadi diminta atau yang stoknya sama dengan 0. Maka unit in stock, kita tuliskan nama kolomnya unit in stock ini sama dengan 0. Lalu, jangan lupa perintah atau discontinued sama dengan 1. Maka apabila di run, sudah pasti akan seperti ini. Lalu untuk yang kedua, ada tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau stoknya lebih dari 100.
Nah, di sini kan yang reordernya levelnya kurang dari 10 or atau yang stoknya lebih dari 100. Di sini contohnya adalah reordernya level kurang dari 10. 0 ini sudah pasti termasuk kurang dari 10. Lalu tapi stoknya itu dia kurang dari kurang dari 100, tidak lebih dari 100. Tetapi dia tetap masuk karena seperti tadi konsep dari OR itu salah satu atau keduanya. Yang contoh dari salah satunya ini juga Grandma's Boysenberry Spread, di mana ini reorder levelnya itu adalah tidak kurang dari 10, tapi unit in stock-nya itu lebih dari 100. Bagaimana cara membentuk seperti ini? Seperti biasa kita memanggil atribut yang dibutuhkan, yaitu product ID, product name, reorder level, dan unit in stock. Lalu kita akan mengambil ini dari entity product. Nah, seperti biasa untuk melakukan pemfilteran seperti ini kita menggunakan perintah where, di mana unit in stock-nya ini tadi yang stoknya lebih dari 100, jangan lupa menggunakan operator ini, lebih dari, lalu lebih dari 100, atau jangan lupa beli or reorder levelnya yang kurang dari 100. Kita beri tanda kurang dari. Maka secara otomatis sistem akan dirun akan seperti itu. Lalu selanjutnya materi tentang OR selanjutnya, yaitu tampilkan nama masa kerja serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Jadi kita diminta untuk mencari pegawai yang bekerjanya itu lebih dari 35 tahun atau yang usia pegawainya sendiri itu 60 tahun. Di sini kita diminta untuk menampilkan nama pegawai, lalu masa kerjanya, dan usianya. Di mana berarti kita membutuhkan nama. Di sini nama pegawai berisikan first name dan last name yang nantinya dia akan digabung menjadi satu di dalam di dalam kolom pegawai. Seperti biasa di materi sebelumnya, agar nama itu bisa menjadi satu, cara penulisannya adalah seperti ini. Karena kita diminta untuk tidak memberi koma, maka cukup dengan seperti ini. Di dalam kurung ini tidak perlu diberi koma, cukup diberi spasi seperti itu saja. Nah, karena nama ini nanti disimpan ke ke kolom nama pegawai, maka ini as nama pegawai. Lalu di sini kita diminta untuk masa kerja ya. Untuk masa kerja di sini cara pencariannya adalah menggunakan extract year form, di mana nanti akan kayak dilakukan perhitungan selisih antara now, di mana now itu adalah masa kerja sekarang, dikurangi dengan higher date, karena age now ini adalah nilainya lebih besar, di mana lebih besar daripada higher date, di mana dia pegawai itu direkrut oleh sebuah perusahaan dan nantinya akan disimpan di kolom masa kerja di sini. Dan selanjutnya adalah usia. Untuk mencari usia di sini caranya adalah melakukan masa sekarang itu dikurangi dengan kapan pegawai itu lahir. Nah, atau lebih tepatnya tanggal lahir. Nah, di sini itu dilakukan selisih untuk masa sekarang ini dikurangi dengan birth date atau bisa dibilang tanggal dari pegawai itu lahir. Nah, di sini nantinya terjadi pengurangan yang akan disimpan ke dalam entity usia. Di sini. Nah, karena kita diminta untuk mencari yang lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun, maka kita menggunakan perintah where untuk melakukan kayak filtering. Nah, di sini extract year from age now, di mana melakukan sebuah selisih lagi antara umur sekarang dengan
kayak sama seperti baris 2, hanya saja di sini itu karena kan kita diminta untuk mencari employee yang bekerja lebih dari 35 tahun ya. Nah, maka di sini kita hanya menambahkan tanda lebih dari 35 untuk memfilter siapa saja sih employee itu yang bekerja lebih dari 35 tahun. Nah, nantinya ini kan masuknya ke ini masa kerja. Di sini masa kerja itu yang lebih dari 35 tahun memang tidak ada. Namun di sini kan ada perintah satu lagi di mana yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, di sini ini untuk yang mencari usianya lebih dari 60 tahun. Nah, ini kan sama dengan baris yang kedua. Hanya saja di sini terdapat perintah lebih dari 60 tahun. Di mana di sini usia para pegawai ini semuanya dari sini berusia lebih dari 60 tahun. Namun memang masa kerjanya itu kurang dari 35 tahun. Seperti yang saya katakan sebelumnya, apabila konsep dari atau itu bisa salah satu atau keduanya. Di sini memang tidak keduanya, tapi salah satu yaitu usia memenuhi dari kriteria ini. Lalu yang kedua adalah tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Sehingga maksud dari perintah ini adalah kita itu kayak diminta menampilkan kolom yang isinya adalah pegawai yang tinggalnya itu hanya di London, Seattle, dan Tacoma. Tidak ada yang tidak ada selain dari Seattle, Tacoma, dan London. Semuanya itu dari Seattle, Tacoma, dan London. Kenapa? Sudah dilakukan pemfilteran melalui where city in. Kita perintah in. Nah, kita sebutkan apa yang kita butuhkan, yaitu terdapat London, Seattle, dan Tacoma. Secara otomatis apabila di-run akan muncul seperti ini. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang soal yang membahas tentang N. Untuk yang N sendiri ini terdapat beberapa soal. Yang pertama yaitu tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikabarkan paling lambat 20 hari setelah order. Jadi maksud dari soal ini kita harus menampilkan order date yang lebih dari tanggal tersebut yaitu 25 Desember 1996. Lalu pengawalannya itu tidak boleh lebih dari 20 hari. Apabila dirumuskan yaitu kurang dari sama dengan 20 hari. Untuk codingannya sendiri sebagai berikut, yaitu kita dimulai pemanggilan semua atribut dan entity dari orders, yaitu select bintang from orders. Lalu untuk persyaratan selanjutnya ada pada baris ketiga, yang dimana where order date lebih dari 1996-12-25, yang dimana ini berfungsi untuk menampilkan order yang lebih terjadi setelah 25 Desember 1996. Karena persyaratannya ada dua dan harus sama-sama dilakukan, maka kita akan menggunakan fungsi N. Lalu untuk selanjutnya, persyaratan yang kedua yaitu paling lambat 20 hari, kita harus mengurangi ship date dan order date. Yang dimana pada tabel ini sudah tersedia ship date, order date-nya kapan, ship date-nya kapan. Apabila ship date dikurang order date kurang dari atau sama dengan 20 hari, maka data tersebut akan muncul pada tabel. Dalam tabel ini beberapa contoh dari banyaknya hasil-hasil yang telah kami lakukan. Lalu untuk soal selanjutnya, tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Maksud dari soal nomor 2 ini, kita menampilkan produk yang sudah tidak diproduksi lagi atau discontinue, namun stoknya masih banyak atau lebih dari 0. Untuk codingannya sendiri, kita memanggil semua atribut yang ada dalam entity produk, yang dimana codingannya select bintang from product. Lalu selanjutnya fungsi untuk melakukan menampilkan discontinue stok yang masih lebih dari 0, yaitu where discontinue sama dengan 0 and unit stock ini lebih dari 0. Jadi kita akan hanya menampilkan atribut dari discontinue yang nilainya hanya sama dengan 0 dan unit stoknya lebih dari 0. Untuk hasilnya sendiri sebagai berikut tersedia pada tabel, yang dimana diskontonya 0 dan unit stoknya itu lebih dari 0 semua.
Jadi untuk isi yang discontinued-nya tidak sama dengan 0 atau dan unit stoknya kurang dari 0 sama dengan 0, maka tidak akan muncul dalam tabel. Tabel berikut merupakan hasil dari sebagian yang telah muncul pada PG Admin 4. Lalu pada soal selanjutnya, tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas 5. Jadi maksud soal ini kita menampilkan produk ID yang genap seperti 2, 4, dan seterusnya. Lalu persyaratan selanjutnya, selain genap, harganya harus di atas $5. Untuk codingannya sendiri sebagai berikut, kita memanggil semua entity yang ada di semua atribut yang ada di entity product. Untuk codingannya itu select bintang from product. Lalu tuh untuk persyaratannya ada pada baris 3, where product mod 2 sama dengan 0 and unit price lebih dari 5. Mod 2 ini berfungsi untuk mencari nilai-nilai yang genap, yang dimana produk ID-nya itu dibagi 2. Apabila sama dengan 0, maka produk ID-nya itu adalah genap. Dan unit price sama dengan lebih dari 5 ini berfungsi untuk menampilkan unit price-nya yang hanya lebih dari 5. Jadi apabila kurang dari 5, itu tidak akan tertampilkan pada tabel. Untuk jawabannya sebagai berikut. Pada contoh pertama, yaitu produk ID-nya ada produk ID-nya 2, yang dimana unit price-nya 19. Maka kedua atribut tersebut memenuhi syarat, yang dimana produk ID-nya genap dan unit price-nya lebih dari 5. Lalu untuk soal selanjutnya, tampilkan produk yang harganya 5 hingga $10. Nah, untuk soal ini kita menggunakan fungsi between, yang dimana berfungsi untuk menampilkan antara atau di antaranya. Untuk pertama-tama kita memanggil semua atribut yang ada di entity product, yang dimana kodenya select bintang from product. Lalu untuk persyaratannya sendiri pada baris ketiga, where unit price between 5 and 10. Jadi pada atribut unit price, kita hanya menampilkan 5 hingga yang harganya 5 hingga 10. Between ini berfungsi untuk menjadi between ini berfungsi untuk mengsorting atau kayak memfilter agar nilai yang kurang dari 5 atau lebih dari 10 tidak muncul pada tabel. Untuk hasilnya sendiri sebagai berikut. Untuk contoh pada nomor 1 yaitu unit price-nya 10, nomor 2 unit price-nya 6, nomor 3 unit price-nya 9,2, dan seterusnya. Jadi dalam tabel tersebut tidak menampilkan unit price yang nilainya kurang dari 5 atau lebih dari sama dengan 10. Lanjut pada bagian selanjutnya yaitu gabungan and or. Untuk soal pertama yaitu tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikabarkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Jadi maksud dari soal pertama ini kita harus menampilkan isi yang atributnya lebih dari atau setelah 25 Desember 1996. Lalu persyaratan selanjutnya dikapalkannya itu harus 20 hingga 30 hari. Jadi tidak boleh kurang atau lebih dari 30 hari. Kurang dari 20 hari atau lebih dari 30 hari. Nah, untuk pengkodingannya sendiri sebagai berikut. Pertama-tama kita memanggil semua atribut dalam entity order, yang dimana codingannya select bintang from order. Untuk persyaratannya yang pertama order date dulu, yang dimana karena setelah terjadi jadi lebih dari. Jadi atribut order date lebih dari sesuai dengan tanggal yang dibutuhkan, yaitu 1996 Desember tanggal 25. Untuk persyaratan selanjutnya kita menggunakan N. Lalu kita menggunakan fungsi X yang dimana mengurangi ship date dan order date. Yang dimana itu berfungsi untuk menampilkan barang yang harus dikapalkan. Nah, karena kita memerlukan hari 20 hingga 30 hari, maka kita menggunakan fungsi between, yaitu between 20 days and 30 days. Untuk jawabannya sebagai berikut tersedia pada tabel.
pada tabel berikut hanya menampilkan order yang terjadi setelah 20 Desember dan pengamalannya itu tidak boleh kurang dari 20 hari dan tidak boleh lebih dari 30 hari. Terus soal selanjutnya tentang tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 20 Desember 1996 hingga 20 Desember 1997. Jadi maksud dari soal ini kita hanya menampilkan atribut atau isi yang hanya dikirim ke Brazil atau Italia. Lalu untuk persyaratan selanjutnya pengirimannya tersebut hanya menampilkan dari 20 Desember 1996 hingga 20 Desember 1997. Jadi tidak boleh sebelum dari 20 Desember 1996 ataupun lebih dari 20 Desember 1997. Untuk pengkodingannya sebelum itu kita harus menampilkan semua atribut yang ada di entity orders. Untuk kodenya sendiri yaitu select bintang from orders. Untuk persyaratan yang pertama, order harus dikirimkan pada Brasil atau Italia. Di mana ada pada baris ketiga, where ship country sama dengan Brazil or ship country sama dengan Italia. Jadi untuk country-nya ini bisa salah satu aja, tidak perlu keduanya. Nah, untuk persyaratan kedua, kita menggunakan N karena harus sama-sama dipenuhi, yaitu ada pada baris keempat, order date between 1996-1225 and 1997-1225. Yang dimana sesuai dengan soal, harus di antara 25 Desember 1996 hingga 25 Desember 1997. Untuk hasilnya pada tabel sebagai berikut. Untuk tabel berikut hanya menampilkan yang dikirim ke Brasil dan Italia dan pengirimannya tidak boleh lebih dari tanggal berikut. Yang dimana order date-nya ini dari 1997 hingga 1996 hingga 1997. Untuk selanjutnya, tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50-60 tahun. Maksud dari soal tersebut, kita menampilkan pegawai yang asalnya dari Seattle atau New York, yang dimana usianya yang berusia 50-60 tahun. Untuk codingannya sendiri, kita menampilkan semua atribut yang dimana codingannya berupa select bintang from employee. Lalu untuk persyaratannya ada pada baris ketiga hingga 4, yang dimana baris ketiga berisi tentang persyaratan pertama, yaitu harus dari Seattle atau New York, yaitu where city sama dengan Seattle or city sama dengan New York. Jadi bisa dipilih dari salah satu karena menggunakan fungsi or. Lalu untuk persyaratan kedua kita menggunakan N karena harus sama-sama dipenuhi. Untuk fungsi selanjutnya yaitu ada pada baris keempat, yaitu kita mengekstrak year from egg, ya di mana tanggal sekarang dikurangi dengan birth date-nya para employee atau para pegawai. Nah, untuk memfilternya kita hanya menggunakan fungsi between yang hanya menampilkan 50 dan 60. Jadi kita hanya menampilkan antara 50 hingga 60. Untuk tabelnya sebagai berikut, yang dimana pada outputnya tidak mengeluarkan suatu hasil karena memang pada employee atau pegawai ini tidak ada yang berusia 50 hingga 60 dari kota Seattle ataupun New York. Untuk contoh umur 50 sampai 60-nya sebagai berikut. Dalam employee terdapat beberapa pegawai yang umurnya 50-60. Namun kotanya itu atau city-nya tidak berasal dari Seattle ataupun New York, melainkan sebagai berikut dari London, Kirkland, dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.